Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi fotosintesis dalam kaitannya kloroplas dan cahaya. Perkenalkan kelompok saya sendiri dengan Luki Sanjaya dengan NIM 190, selanjutnya Adinda Nurmalita dengan NIM 177, selanjutnya Azara Fadila Nisa dengan NIM 194, selanjutnya Eka Meliana dengan NIM 120. Langsung aja masuk ke materinya, selamat menyaksikan. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Fotosintesis meliputi proses oksidasi dan reduksi. Prosesnya adalah oksidasi air atau pemindahan elektron disertai pelepasan oksigen sebagai hasil samping, dan reduksi karbon dioksida untuk membentuk senyawa organik seperti karbohidrat. Next. Lalu ada struktur kloroplas. Tiap kloroplas dikelilingi oleh sistem atau selimut membran ganda yang mengatur lalu lintas molekul keluar masuk kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat bahan berbentuk amorf atau gel dan kaya enzim disebut stroma. Enzim tersebut untuk mengubah karbon dioksida menjadi pati. Di dalam stroma terdapat tilakoid yang mengandung pigmen. Di sini cahaya akan digunakan untuk mengoksidasi air dan membentuk ATP, dan grana merupakan tumpukan tilakoid. Satu tumpukan disebut granum. Lumen berisi air dan garam terlarut untuk fotosintesis. Pigmen membran tilakoid. Ada 3 jenis pigmen. Yang pertama, klorofil A. Klorofil A cenderung menyerap cahaya biru, keunguan, dan merah. Sementara untuk klorofil B, memperluas penyerapan cahaya yang berguna bagi proses fotosintesis. Dan yang terakhir adalah karotenoid atau pigmen kuning jingga, yaitu untuk menyerap kelebihan cahaya yang akan merusak klorofil. Untuk tabel penyerapan cahaya sendiri bisa dilihat pada layar. Gelombang warna biru hingga ungu adalah 380 hingga 500 nanometer. Sementara untuk warna merah itu 650 hingga 750 nanometer. Kaidah penyerapan cahaya oleh tumbuhan. Prinsip dasar penyerapan cahaya sering disebut hukum Stark-Einstein, adalah bahwa tiap molekul hanya dapat menyerap satu foton setiap kali, dan foton ini menyebabkan eksitasi satu elektron saja. Elektron bervalensi atau ikatan tertentu pada orbit keadaan asas yang stabil adalah yang biasanya tereksitasi, dan tiap elektron dapat dilemparkan dari keadaan asasnya dalam inti bermuatan positif dengan jarak yang sesuai dengan energi yang diserap oleh foton. Molekul pigmen kemudian dalam keadaan tereksitasi, dan energi eksitasi inilah yang digunakan dalam fotosintesis. Lalu pada pembahasan selanjutnya yaitu ada efek peningkatan Emerson. Efek Emerson adalah peningkatan laju fotosintesis setelah kloroplas terkena cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer atau berwarna spektrum merah tua, dan lebih dari 680 nanometer berwarna spektrum merah jauh. Kemudian ketika cahaya dari kedua panjang gelombang tersebut, maka laju fotosintesis jauh lebih tinggi daripada jumlah laju fotosintesis cahaya merah dan cahaya merah jauh. Efeknya adalah bukti awal bahwa terdapat dua fotosistem. Memproses panjang gelombang yang berbeda bekerja sama dalam fotosintesis. Penemu efek peningkatan Emerson ini adalah Robert Emerson pada tahun 1957. Di dalam penelitiannya menemukan yang pertama, jika tanaman terkena cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih dari 680 nanometer, maka hanya ada satu
fotosistem yang diaktifkan formasi ATP saja. Kemudian jika tanaman terkena cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 680 nanometer, varian cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek dan lebih tinggi, efisiensi proses fotosintesis mengalami peningkatan karena kedua fotosistem bekerja bersama pada waktu yang sama dan menghasilkan hasil atau energi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya, ketika Emerson memaparkan tanaman hijau dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda, itu akan memperhatikan bahwa pada panjang gelombang lebih dari 680 nanometer, efisiensi fotosintesis menurun secara tiba-tiba. Meskipun faktanya adalah wilayah spektrum di mana klorofil masih dapat menyerap cahaya. Klorofil adalah pigmen hijau di tumbuhan, terutama menyerap pada panjang gelombang merah dan biru dari cahaya. Ketika tanaman terkena cahaya dengan panjang gelombang pendek atau kurang dari 660 nanometer, efisiensinya pun ikut menurun. Kemudian Emerson mengekspos tanaman panjang gelombang pendek dan panjang pada saat yang bersamaan, menyebabkan efisiensinya meningkat secara pesat. Terdapat dua fotosistem berbeda yang terlibat dalam fotosintesis. Satu didorong oleh cahaya panjang gelombang pendek, dan satu lagi didorong oleh panjang gelombang yang panjang, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua fotosistem ini bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan mengubah energi cahaya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Kemudian terdapat 4 kompleks utama tilakoid. Bila tilakoid dipisahkan dari kloroplas yang diisolasi kemudian diberi perlakuan detergen atau larutan tertentu yang tepat, maka 4 kompleks utama protein dapat larut. Keempat kompleks tersebut dapat dimurnikan dengan ultrasentrifugasi dengan memanfaatkan perbedaan kerapatannya. Protein dapat dipisahkan menjadi subunit polipeptida dengan cara elektroforesis gel poliakrilamida. Protein mula-mula dipanaskan dalam detergen yang disebut sodium dodesit sulfat atau disingkat dengan SDS. Kemudian SDS ini menyebabkan pemutusan ikatan hidrogen dengan ikatan ion yang mengikat polipeptida satu dengan yang lain. Gel poliakrilamida yang digunakan untuk memisahkan polipeptida yang berasal dari SDS disebut gel SDS. Dalam gel ini, polipeptida yang bergerak lebih lambat dan berada di dekat puncak gel, sedangkan yang bergerak lebih cepat jauh ke bawah menuju anoda. Dengan menggunakan ultrasentrifugasi dan gel SDS, bagian besar polipeptida dari 4 kompleks protein utama telah dipisahkan dari bobot molekulnya. Urutan asam amino polipeptida telah ditentukan dan dibandingkan dengan urutan basa di genifikasi gen yang menyandi polipeptida. Di dalam 4 kompleks utama tilakoid itu terdapat 4 bahan, yaitu yang pertama fotosistem 2 atau FS2. Fotosistem ini mengandung sebuah kompleks inti yang terdiri dari 6 polipeptida integral atau intrinsik yang saling berhubungan secara non-kovalen dengan pusat reaksi P680. Kompleks ini berisi molekul klorofil A, beberapa molekul beta-karoten, beberapa lipid, yang sebagian besar yaitu galactolipid, 4 ion mangan terikat secara non-kovalen, 1 atau lebih Ca2+, beberapa Cl-, molekul plastoquinon, dan 2 molekul theoftin. Plastoquinon merupakan quinon khusus di plastid. Senyawa ini membawa 2 elektron dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1 dan mengangkut H+ dari stroma ke dalam tilakoid. Theoftin adalah molekul klorofil A remodifikasi dengan 2 atom H menjadi Mg2+ di pusat. Yang kedua, kemudian kompleks sitokrom B6 atau sitokrom F, disingkat B6F, yang mengandung 4 polipeptida integral yang berbeda. 3 di antaranya mengandung besi yang mengalami reduksi serum 2+, kemudian dioksidasi menjadi Fe13 selama aliran elektron. 2 polipeptida yang pertama adalah sitokrom B6 dan sitokrom F. Tiap sitokrom mengandung besi dalam gugus prostein
Yang ketiga adalah sebuah protein dengan 2 atom besi. Kemudian kompleks sitokrom B6 terdapat dalam konsentrasi yang sama seperti tilakoid dan grana dan tilakoid di dalam stroma. Fungsi utamanya adalah membawa elektron dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1. Selanjutnya yaitu fotosistem pertama, atau disingkat FS1. Dua polipeptida terbesar dinamakan 1A, IA, dan IB karena keduanya mirip, karena gennya dikenal sebagai operon tunggal dalam kloroplast dan terikat erat dalam tilakoid. Kedua polipeptida ini mengikat pusat reaksi P700 dan polipeptida lainnya mengikat klorofil A, beta karoten, dan 3 pembawa elektron yang membantu mengangkut elektron menuju NADP+. Kemudian yang terakhir adalah ATP sintase atau faktor penggandeng. Kompleks terakhir yang dikenal di tilakoid adalah sebuah gugus polipeptida yang mengubah ADP dan fosfat organik menjadi ATP dan ATP sintase karena menggandengkan pembentukan ATP dengan pengangkutan elektron dan H+ melintasi membran tilakoid, maka disebut sebagai faktor penggandeng. Kompleks ini hanya terdapat bersama dengan fotosistem pertama di tilakoid pada stroma dan di daerah tengah tilakoid pada grana. Kemudian pada fotosintesis, reaksi terang tergantung cahaya atau pada fotosintesis reaksi tergantung cahaya atau pada reaksi terang berlangsung pada membran tilakoid. Bagian dalam membran tilakoid disebut lumen dan di luar membran tilakoid adalah stroma, di mana reaksi terang tersebut berlangsung. Kemudian kedua fotosistem menyerap energi cahaya melalui pigmen, terutama klorofil, yang bertanggung jawab untuk warna hijau. Kemudian reaksi terang dimulai pada fotosistem kedua. Ketika klorofil A, molekul dalam pusat reaksi atau fotosistem 2 menyerap foton, elektron dalam molekul ini mencapai tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu sitokrom B6F dan ATP sintase. Kedua ini bekerja sama untuk menciptakan ATP yang disebut dengan proses fotofosforilasi yang terjadi dalam 2 cara yang berbeda, yaitu pada fotofosforilasi non-siklik, sitokrom B6F menggunakan elektron dari Fs2 untuk memompa proton dari stroma ke lumen. Gradien proton melintasi membran tilakoid menciptakan kekuatan proton motif yang digunakan oleh ATP sintase untuk membentuk ATP. Pada fotofosforilasi siklik, sitokrom B6F menggunakan energi elektron tidak hanya dari Fs2, tetapi juga pada Fs1 untuk menciptakan lebih banyak ATP dan menghentikan produksi NADPH. Fosforilasi siklik penting untuk membuat ATP dan mempertahankan NADPH dalam proporsi yang tepat untuk reaksi gelar. Selanjutnya itu ada macam-macam reaksi fiksasi CO2. Yang pertama itu daur C3 atau daur Calvin. Daur reaksi ini disebut dengan daur C3 karena senyawa pertama kali dihasilkan adalah senyawa 3 atom karbon, yaitu asam fosfogliserat dari CO2, ribolusa 1,5 bifosfat, dan H2O, tumbuhan yang melakukan daur tersebut disebut tumbuhan C3. Dalam daur ini, satu molekul fosfogliseradehida atau PGAL dibentuk dari fiksasi 3 molekul CO2. Reaksi keseluruhannya adalah sebagai berikut. Berikut ini reaksinya, terus selanjutnya ada PGAL akan diubah menjadi glukosa. Daur ini terjadi pada gandum, padi, dan bambu. Yang kedua ada daur C4, daur Hex atau Slug. Daur reaksi ini disebut dengan daur C4 karena sebagian besar senyawa yang pertama kali dihasilkan adalah senyawa dengan 4 atom karbon
yaitu asam malat dan asam aspartat, dan tumbuhan yang melaksanakan daur tersebut disebut tumbuhan C4. Yang termasuk tumbuhan C4 adalah beberapa spesies Gramineae di daerah tropis termasuk jagung, tebu, sorghum. Anatomi daun tumbuhan C4 unik yang dikenal dengan anatomi Kranz, yaitu terdapat sel-sel seludang parenkim yang selilingnya ikatan pembuluh dan memisahkan dengan sel-sel mesofil. Pada tumbuhan C4 terdapat pembagian kerja antara sel-sel mesofil dan sel-sel seludung parenkim, yaitu pembentukan asam malat dan asam aspartat dari CO2 terjadi di sel-sel mesofil, sedangkan daur Calvin berlangsung di sel-sel seludung parenkim. Selanjutnya itu ada daur CAM atau carsulacean acid metabolis. Daur CAM merupakan fiksasi CO2 pada spesies sukulen anggota famili Crassulaceae, misalkan kaktus atau nenas, yang hidup di daerah kering memiliki daun tebal dengan rasio permukaan terhadap volume rendah, laju transpirasi rendah, sel-sel daun mempunyai vakuola relatif besar, dan lapisan sitoplasma yang tipis. Fiksasi yang menghasilkan asam malat terjadi pada malam hari pada saat stoma terbuka, dan daur Calvin yang menghasilkan glukosa terjadi pada siang hari pada saat stoma tertutup. Jadi fiksasi CO2 pada tumbuhan CAM mirip dengan tumbuhan C4. Perbedaan pada tumbuhan C4 terjadi pemisahan tempat, sedangkan pada tumbuhan CAM terjadi pemisahan waktu. Menurut Campbell, kemampuan tumbuhan melakukan daur CAM ditentukan secara genetis, tetapi kemampuan ini juga dikontrol oleh lingkungan. Umumnya, CAM berlangsung lebih cepat pada siang hari yang panas dengan tingkat cahaya yang tinggi dan malam hari yang dingin, dan tanah yang kering seperti gurun. Fiksasi CO2 pada beberapa tumbuhan CAM dapat beralih ke C3 setelah hujan atau suhu malam hari yang lebih tinggi daripada biasanya karena stomata terbuka lebih lama pada pagi hari. Selanjutnya, yang keempat, daur C2, daur glikosat atau fotorespirasi. Selain bereaksi dengan CO2, enzim ribolusa bifosfat karboksilase yang mengkatalisis pembentukan fosfodiserat dalam daur CO3 juga dapat bereaksi dengan O2 sehingga dapat kondisi ini. Demikian enzim ini disebut ribolusa bifosfat oksigenase. Aktivitas ribolusa bifosfat oksigenase adalah mengubah satu molekul ribolusa bifosfat menjadi satu molekul asam fosfoglikolat dan satu molekul asam fosfogliserat, bukan menjadi dua molekul asam fosfogliserat jika CO2 yang difiksasi. Dengan demikian digunakan dengan enzim ribosco atau ribolusa bifosfat karboksilase atau oksigenase untuk menyatakan keterlibatan enzim tersebut dalam fiksasi CO2 dan O2. Berikut ini ada 4 tabel dari daurnya, mulai dari daur ketiga, yang kedua daur keempat, yang ketiga sebelah kanan daur CAM, yang terakhir daur CO2. Selanjutnya, 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam jalur glikosat, yaitu A. Jalur glikosat terjadi pada 3 tempat, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Reaksi oksidasi yang kedua, reaksi oksidasi ini membentuk glikolat dan produk sampingan H2O2, dan oksidan yang kuat beracun ini diuraikan oleh katalase dalam peroksisom. Yang ketiga, asam aminoglisin dan serin dihasilkan. Yang keempat itu satu molekul CO2 dihasilkan dengan satu molekul O2 diserap untuk tiap 2 molekul glikosat yang dioksidasi. Oleh sebab itu, sebab daur glikolat disebut juga fotorespirasi karena terjadi pengambilan O2 dan pembentukan CO2 oleh jaringan yang berfotosintesis pada saat ada cahaya.
Pembahasan selanjutnya yaitu fotofosforilasi non-siklik dan siklik. Fotofosforilasi non-siklik dan siklik itu adalah dua reaksi yang terjadi pada reaksi terang dalam proses fotosintesis. Reaksi terang adalah satu dari dua tahapan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Selain reaksi terang, tahapan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah reaksi gelap. Dua tahapan reaksi yang terjadi pada fotosintesis tersebut menghasilkan energi berupa ATP yang digunakan untuk beraktivitas. Karakteristik dan reaksi terang fotosintesis adalah dibutuhkannya energi foton dari cahaya dalam prosesnya. Lokasi di mana terjadi reaksi terang, baik itu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik adalah gerhana. Next. Selanjutnya yaitu fotofosforilasi non-siklik. Komponen yang terlibat dalam fotofosforilasi ini ada cahaya sebagai sumber energi foton, kemudian fotosistem, yaitu pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Yang pertama, fotosistem 1 atau P700 itu mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian fotosistem 2 atau P680 itu mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Kemudian ada akseptor elektron, ada ADP atau adenosin difosfat, ada NADP, dan air atau H2O. Selanjutnya, proses fotofosforilasi non-siklik. Proses yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik ini diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah, biru, nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen atau O2. Hasil berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat meliputi plastokuinon atau Pg, kompleks sitokrom atau Ks, dan plastosianin atau Pc. Saat melewati transport elektron, terjadi fotofosforilasi terhadap menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke ferredoksin atau Fd dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH2 yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680, sehingga pada tahapan yang terjadi di fotosistem 1 atau P700 tidak terjadi proses fotolisis air. Selanjutnya, nah ini gambarnya yang sudah dijelaskan tadi, proses fotofosforilasi non-siklik. Lanjut. Fotofosforilasi siklik. Komponen yang terlibat dalam fotofosforilasi siklik ini ada cahaya sebagai sumber energi foton, fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya. Yang terlibat terdiri dari satu jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1. Fotosistem 1 atau P700 itu mampu menyerap energi. Kemudian ada akseptor elektron, ADP, NADP, air atau H2O. Fotofosforilasi siklik biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700. Contoh organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 terdapat pada beberapa jenis bakteri. Dengan kata lain, pada beberapa jenis bakteri hanya berlangsung reaksi fotofosforilasi siklik. Apakah setiap makhluk hidup itu akan mengalami salah satu jenis fotofosforilasi? Tentu saja tidak, karena fotofosforilasi siklik dan non-siklik itu saling berkaitan, karena fotofosforilasi non-siklik itu berlangsung bersama dengan fotofosforilasi siklik. Namun, fotofosforilasi siklik dapat berlangsung tanpa melibatkan fotofosforilasi non-siklik. Selanjutnya, proses fotofosforilasi siklik. Reaksi pada fotofosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron.
Elektron tereksitasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700 maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer, elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Nah, berikut ini gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih.